warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dari kelas Teknik Informatika D, STIMIK Handayani Makassar. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas besar saya sebagai pengganti final. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teknologi informasi. Nah, di sini dasar teknologi informasi itu ada 4 bagian. Nah, bagian yang pertama itu pengertian teknologi informasi, sistem teknologi informasi, klasifikasi teknologi informasi, dan peranan teknologi informasi. Nah, yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu peranan teknologi informasi. Menurut Heck dan Ken pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu manusia untuk bekerja, membantunya untuk mengelola informasi. Nah, sedangkan menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer seperti perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, di sini dari tadi antara Heck dan Ken pada tahun 1996 dan Martin 1999, ada lagi menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2003. Nah, di sini dia menjelaskan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, jelas sekali ya guys ya. Di sini perbedaan pengertian teknologi informasi menurut Heck dan Ken pada tahun 1996 dengan Martin pada tahun 1999 dan disusul lagi oleh Williams dan Sawyer pada tahun 2003. Nah, di sini berdasarkan 3 definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan memaparkan tentang teknologi komputer. Seperti yang kita ketahui bersama, komputer merupakan mesin serbaguna yang dikendalikan oleh program. Nah, program di sini adalah manusianya yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Sedangkan teknologi komputer adalah keseluruhan teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk peralatan-peralatan periferal yang sering digunakan bersama komputer seperti printer, scan, CD-ROM, dan lain-lain sebagainya. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan data informasi. Nah, di sini kita bisa juga lihat ya tentang data informasi. Nah, program dengan datanya. Di sini data adalah sekumpulan fakta yang berupa angka, huruf maupun gambar. Nah, sedangkan informasi adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti yang kita tadi bahas pada sebelumnya tentang teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, di sini kita bahas tentang teknologi telekomunikasi juga, atau bisa disebut teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubung dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini adalah telepon, radio, dengan televisi. Nah, di sini hal yang perlu diingat bahwa teknologi informasi tidak harus secara spesifik berupa komputer yang berhubung ke komputer lain melalui alat telekomunikasi, tetapi dapat berupa perintah seperti ponsel atau peralatan elektronika lainnya yang berhubungan dengan penyajian informasi. Nah, di sini juga kita disuruh untuk membahas sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi ini adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Ini menurut Abdul Qadir Tera pada tahun 2003 ya. Nah, sedangkan sistem
Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Yogianto HM pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 2003. Nah, di sini bisa kita lihat komponen sistem teknologi informasinya. Ada gambar yang di sini ya guys ya, tentang perangkat kerasnya, yang hardware-nya, perangkat lunaknya dengan orangnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada satu komputer sebagai perangkat keras dan software atau printer ya guys ya. Printer atau buku sebagai perangkat lunak. Nah, sebab Bright Winter ini ada sebagai orangnya. Nah, terus di sini tentang peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi, tetapi juga dibutuhkan per individu. Organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Individu memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencapai pekerjaan guys ya, salah satunya. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah dipergunakan pada berbagai bidang kehidupan manusia dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, di sini salah satunya teknologi informasi dalam dunia perbankan ya. Nah, salah satunya bisa kita lihat di samping guys ya, tentang bagaimana teknologi informasi itu dalam dunia perbankan, seperti salah satunya Bank BCA. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kita ke bank BCA, kalau misalnya kita ada kendala dalam satu mau memperbaiki misalnya rekeningnya kita ya, biasanya kita kan langsung ke banknya juga ya. Nah, di situ kan ada beberapa yang bisa kita lihat ya, kolom-kolomnya. Nah, di situ teknologi informasi mencakup semuanya. Terus di sini juga ada beberapa tampilan ya tentang teknologi informasi dalam dunia perbankan. Nah, terus di sini dalam dunia telepon seluler. Di sini TI, teknologi informasi dan dunia telepon seluler tuh seperti ini ya, salah satu contohnya. Terus di sini juga teknologi informasi dalam dunia medis. Nah, di sini guys ya, banyak juga digunakan teknologi informasinya dalam dunia medis, karena dalam dunia medis ini banyak terkandung, biasanya kita pakai untuk seperti mengingat suatu hal, kita untuk orang ada penyakit yang seperti itu ya. Nah, sekarang di sini teknologi informasi dalam dunia kepolisian. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana ada sidik jari, pencocokan pola, daftar pemilik sidik jari dan basis data sidik jari. Nah, di sini dalam kasus kepolisian ada banyak hal yang bisa kita lihat juga. Nah, menyangkut teknologi informasi juga ya. Terus di dalam dunia perdagangan, teknologi informasi banyak juga digunakan, seperti jual online ya, seperti yang kita lihat sini Gramedia atau Amazon.com. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Lazada atau Tokopedia. Nah, yang terakhir di sini teknologi informasi dalam dunia perancangan produk. Nah, bisa kita lihat sebelum kita mempasarkan satu produk, biasanya kita merancang dulu produk ini seperti apa, lalu akan dijadikan seperti apa, dan hasilnya seperti apa ke depannya. Akankah perancangan ini akan laku di pasaran atau benar? Nah, di sini teknologi informasi mencakup semuanya juga. Nah, di sini itulah pembahasan terakhir kita guys ya, tentang teknologi informasi. Nah, jika ada kesalahan dalam video ini, bisa kalian komen juga guys ya, karena kita juga di sini sama-sama belajar ya. Sekian itu yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.